Kemarin itu udah nyampe stasiun, dia pintunya nggak kebuka, Kak. Halo, apakah kalian sudah mencoba LRT Jabodebek yang baru aja diresmikan oleh Joko Widodo pada Senin 28 Agustus 2023? Nah, baru sekitar 5 hari beroperasi. Cerita dari story Instagram teman-teman kita sudah ada beberapa yang mengeluhkan LRT ini sendiri. Misalnya, mati listrik, serem juga ya. Dan juga kejedot katanya, karena cuma 160 cm nih tinggi daripada pintu LRT itu sendiri. Ataupun ada juga nih yang ternyata punya pengalaman pintunya nggak bisa kebuka atau ketutup. Apakah LRT menjadi pilihan transportasi publik kamu? Ya, saat ini saya sedang berada di kereta LRT jurusan Jatimulya, tadi naiknya dari Duku Atas. Dan saat ini kita langsung tanya yuk penumpang dari kereta LRT tujuan Jatimulya. Halo Ibu. Ibu, gimana nih mencoba LRT ini, ada masukan atau ada komentar positif nggak terkait dengan LRT ini sendiri? Yang jelas sih kita bersyukur ya dengan adanya transportasi massal seperti ini. Kita nggak kalah dengan dunia luar yang udah lebih maju lagi. Setidaknya next ke depannya semoga diperluas lagi jaringannya, jadi kita bisa keluar daerah juga lebih mudah lagi. Dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi saja, kan kayak ini nih karena mungkin masih baru ya, jadi remnya itu masih agak terlalu kenceng lah berasanya gitu. Kalau bisa nanti diperbaiki lagi lah. Kemarin itu udah nyampe stasiun, dia pintunya nggak kebuka, Kak. Jadi kan kita panik, kita takut ada kereta yang berikutnya atau bagaimana, kita aja. Kemungkinan sama jadwal, mungkin ini gara-gara masih uji coba mungkin ya, Kak. Jadi jadwalnya masih macet, telat dikit, ya. Kereta layang yang memiliki 6 gerbong kereta dalam satu rangkaiannya ini memang berjalan tanpa awak atau masinis, melainkan dengan kendali dari Operations Command Center. Akan tetapi menurut pantauan Tempo 31 Agustus 2023, masih ada masinis yang memantau dan siap sedia dalam rangkaian LRT. Sehingga, jika terjadi gangguan pada sistem LRT, maka masinis akan mengendalikan LRT secara manual. Di LRT Duku Atas terdapat informasi sementara terkait dengan jadwal keberangkatan terakhir tujuan Harjamukti, yaitu pukul 17.49, dan untuk tujuan Jatimulya yaitu di pukul 18.58. Terkait dengan estimasi waktu kedatangan kereta LRT, menurut pantauan Tempo terdapat panel elektronik yang memberikan informasi waktu keberangkatan. Namun, panel tersebut belum memberikan estimasi waktu kedatangan yang tepat. Sehingga ada petugas yang berdiri dengan pengeras suara portable-nya dan akan memberikan pengumuman saat kereta datang di stasiun. Setelah 3 hari beroperasi untuk masyarakat, lintas raya terpadu atau LRT yang memiliki kecepatan rata-rata 50 hingga 80 km per jam ini memang memiliki tantangan tersendiri dalam sistem otomatis yang digunakannya. Saat ini saya sedang menaiki kereta yang dinaiki oleh Pak Jokowi pada hari peresmian. Dan langsung aja nih aku ingin bertanya atau mewawancarai salah satu orang yang mengurusi Passengers Information System di LRT. Langsung aja Pak Wari. Pak Wari, dari sistem ini sendiri atau information systemnya terutama, apakah sudah sesuai dengan standar yang ingin dibuat atau masih perlu perbaikan? Oke, untuk saat ini alhamdulillah sudah cukup baik ya. Jadi kami juga berkembang terus. Dari awal kita uji terus sampai di hari ini sudah cukup baik dan cukup stabil dan sesuai dengan harapan. Tapi tetap kita masih terus mencari, jika terjadi ada sesuatu yang kurang kita akan terus kembangkan begitu, Mbak. Ya. Tantangannya apa tuh Pak? Tantangannya ini ya memang karena betul-betul ini adalah sistem yang dibuat oleh teman-teman dari lokal ya, termasuk keretanya, kemudian persinyalannya. Walaupun sinyal ini dikerjakan oleh dari perusahaan luar, tapi kita melakukan integrasi yang juga dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia sendiri gitu. Jadi tantangannya di integrasi. Jadi kereta ini memiliki banyak subsistem.
dari keretanya sendiri, terus kemudian stasiun, terus kemudian persinyalannya, kemudian di dalamnya ini ada berbagai macam subsistem lain untuk menggerakkan kereta ini dan juga untuk memberikan informasi kepada penumpang. Ini multi system integration. Kalau kayak kita di stasiun ini juga ada pintu, ada announcer, itu semua bergerak secara otomatis tanpa ada kendali di orang. Stasiun pun tidak mengendalikan, yang mengendalikan dari pusat. Nah, ini tantangannya itu, integrasi multi system. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi, saya kira wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Ya, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis yang lain-lainnya. Berbicara terkait aturan yang ada di dalam rangkaian LRT, ada larangan yang kurang lebih sama dengan KRL, yaitu tidak boleh makan dan minum, tidak boleh membawa hewan peliharaan, dan larangan-larangan lain yang juga tertera. Tapi di LRT sendiri disediakan ruang untuk menaruh sepeda lipat, kursi roda, termasuk kursi yang bisa dibuka untuk penyandang disabilitas. Akses menuju stasiun LRT sendiri ini memang dirancang untuk penggunaan transportasi publik yang terintegrasi. Menurut pantauan Tempo, tidak ada tempat parkir khusus motor penumpang LRT. Di stasiun Duku Atas misalnya, terdapat jembatan multiguna yang menghubungkan stasiun KRL dan MRT Sudirman, stasiun kereta bandara BNI City dengan LRT Duku Atas. Jika kita keluar LRT melalui pintu keluar MRT atau KRL Sudirman, kita hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar Rp1. Di jembatan multiguna itu pun masyarakat bisa menikmati makanan yang dijual pada Pujasera, mulai dari teh tarik, es durian, dan jajanan-jajanan lainnya. Tenang, bagi kamu yang lelah juga nih udah berjalan dari stasiun ke stasiun lainnya, ada air minum gratis. Yaitu di stasiun LRT kita bisa menemukan booth untuk mengisi ulang air minum. Dan tidak lupa juga, ada booth untuk mengisi daya handphone. Duku Atas ke Jatimulya, kecoba LRT rangkaiannya. Kayaknya rasanya kurang pol kalau cuma lihat story dari temen ya naik LRT. Nah, boleh banget dicoba, siapa tahu lebih efektif nih untuk sampai ke tempat tujuan. Dan bagi kalian yang sudah coba LRT, mungkin boleh kasih cerita-cerita kalian yang baru nih di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.